Celah di Bogor mananya? Aku lahir di Rumah Sakit Hermina, kalau kalian tahu, di Yasmin, daerah Yasmin situ. Musuh ada nggak, Cak? Aku sih nggak ngerasa ada musuh, cuma nggak tahu di orang ngerasa aku gimana. Coba hari ini kan temanya tips jitu untuk menghindari permusuhan antar teman. Coba kalian tanya-tanyain di komen, siapa tahu ada yang bisa aku jawab ya. This pain. I'm officially missing you. Ya, ini kok nggak muncul pertanyaannya. Gimana sih cara ngatasin temen yang datang pas butuhnya aja? Ini sih pasti permasalahan semua orang, yang aku juga pernah ngalamin itu. Kalau menurut aku sih ya diemin aja, karena toh namanya kita kan baik harus ke semua orang. Kita baik nggak mandang orang itu siapa, ras apa, suku apa, agama apa. Jadi kalau emang baik-baik aja sama semua orang, tapi kalau misalnya kalian manfaatin ya kalian doain aja semoga orang itu bisa lebih baik. Pernah musuh sama sahabat sendiri nggak? Pernah. Waktu itu dulu pernah aku musuhan sama sahabat sendiri. Pernah punya teman tapi suka ngomongin di belakang, sering banget. Bang, kol lewat kamera gue langsung lag, Bang. Lewat langsung lag. Lag ke langsung. Tuh. Berantem sama anak suka. Ini kalau nge-lag. Kok nge-lag amat ya? Masuk matiin dong. Nge-lag banget nih. Aku pakai wifi. Coba matiin wifi ya. Bener. Coba. Ya. Udah masih lag banget. Bentar. Ada colokan. Mau gue bawa ke sana? Iya. Bentar ya. Wait. Kita pindah dulu sini. Wait.
Iya, makanya pernah nggak temenan lalu dalam satu geng itu kayak ada geng lain lagi. Oh, jadi maksudnya aku geng-gengan gitu. Geng-gengan pernah kok dulu pas SMP kayaknya. Gimana cara menghindari teman yang negatif thinking sama kita? Kalau aku sih emang orang nggak mau ribet ya, jadi orang mau mikir apa aku nggak terlalu peduliin. Jadinya ya diam-diamin aja udah. Cuma kalau mau lebih simpelnya ya kalian kasih tahu pelan-pelan. Cara menghadapi permusuhan karena cinta. Ini aku ngasih contohnya yang sama temen aja ya. Misalkan di satu circle si A pacaran sama si B, terus si C juga suka sama si B. Kalau menurut aku tergantung sih permasalahannya apa dulu dan apakah si C ini yang kegatelan atau B nya yang kegatelan gitu. Kalau misalkan si ceweknya yang emang maksudnya emang gatel, ya kalian sebagai cowok ya mau nggak mau tinggalin. Tapi kalau misalkan emang si C-nya ini si cowok yang setelah gini yang terus-terusan ibaratnya modus gitu ya harus ditegur sih. Kalau orang laki, kalau misalnya dia macem-macem ya berantem aja kali. Gimana caranya menghindari teman-teman yang toksik dalam bahasa? Agak susah sih ya, apalagi zaman sekarang kan aku pun kadang-kadang bisa keceplosan suka ngomong kasar gitu. Cara menghindari. Mungkin kalau menghindari susah, apalagi udah teman dekat. Mungkin kalian lebih belajar menerima orang tersebut aja gitu. Dan ingetin pelan-pelan. Pernah nggak berteman terus teman kita itu kayak ngelarang-larang gitu, kayak chat sama orang lain ibaratnya. Tergantung sih, kalau emang larangannya bagus, itu bermanfaat buat kalian ya, karena kalau misalkan kalian lakukan itu malah jadi lebih buruk atau kalian malah jadi jelek gitunya, apa gimana ngomongnya? Kalau misalnya itu buat kebaikan kalian dia diterima, kalau misalkan nggak ada ngaruh-ngaruhnya terserah kalian. Karena kan setiap orang punya hak buat beropini, setiap orang punya hak buat ngasih nasihat. Tapi kita juga punya hak untuk menerima atau tidak nasihat itu. Tanggapan kamu kalau misalnya pacar kamu disukain sama teman sendiri? Aku lebih serahin ke ceweknya sih. Karena mau gimana pun kalau misalkan tuh temen mau suka mati-matian, kalau ceweknya nggak mau ya nggak mau. Cuma kalau ceweknya udah mau ya, ya aku lepas. Tapi nggak juga sih, kayaknya aku berantemin dulu sih kayaknya cowoknya. Karena biasanya yang ngancurin persahabatan antar cowok tuh biasanya cewek. Kalau nggak misalkan pacar si cowok ini dideketin sama temen yang lain atau mantannya tiba-tiba pacaran sama temannya sendiri, biasanya kayak gitu. Ica bakal ada pengganti yang Santi nggak buat Roni? Kalau yang Santi mungkin, kalau Saskia, nah. Enggak. Kok yang jawab? Nggak berani. Nggak berani. Bagaimana cara menghindari permusuhan antar teman? Kalau menurut aku tergantung temennya kayak gimana. Ya kalau misalkan temennya emang toksik atau kayak gimana ya kalian yang lebih menyesuaikan aja sih. Tapi kalau emang kalian udah gak kuat di circle tersebut ya keluar aja. Manusia masih banyak, ada 7 miliar lebih manusia.
nggak dia doang gitu. Kalian bisa nyari teman yang lain yang lebih baik, yang bagus juga berteman sama mereka tuh, nggak bikin kalian jadi makin jelek lah perilakunya. Biarkanlah semua ini. Kak, gimana cara ngedamain teman yang musuhan sama teman kita yang satunya? Tergantung, karena setiap orang itu ada yang pengen dibantuin, ada yang enggak. Jadi kalau misalkan emang teman kalian butuh bantuan, ya bantuin dengan cara misalkan mediasi, ngobrol bertiga, lu nggak sukanya di mana, lu nggak suka dari dia apa, diobrolin. Tapi kalau misalkan emang teman kalian nggak minta bantuan kalian, ya menurut aku itu emang privasi dia sih, emang masalah dia yang kita seharusnya nggak perlu terlibat dalam masalah tersebut. Biar nggak asing sama mantan gimana? Cara biar nggak asing menurut aku lupain semuanya yang dulu pernah terjadi sih. Jadi ibaratnya kalian kayak orang baru kenal aja, ngobrol, sharing-sharing, karena uh, pada ujung-ujungnya kalian bakal ketemu orang-orang yang kayak gitu juga. Soalnya dunia ini sempit. Kayak aku sama Ray. Aku ketemu Ray itu udah 7 tahun. Tiba-tiba ketemu lagi. Cara pakai dong topi barunya. Kata-katamu bagai busur panah. Hitam keling, hitam keling. Main bola hitam keling. Misalkan kita punya cowok nih, terus cowoknya kita percayanya sama sahabatnya dibandingnya ke ceweknya sendiri, kita gimana ya? Agak susah sih. Dan tergantung sahabatnya ini lebih kenal duluan sama ceweknya atau sebelum. Kalau misalkan sebelum, ya kalian harus menghargai itu karena kan dia bertemu dengan sahabatnya sebelum ketemu kalian. Jadi mungkin bisa lebih dipercaya. Cuman sama misalkan sahabatnya nih, dia lebih dipercaya. Tergantung respon dia ngasih tahu yang benar atau malah ngejelek-jelekin, itu beda ya. Kalau misalkan dia benar, ya kalian harus terima itu. Tapi kalau misalkan kalian nggak salah terus difitnah atau gimana, ya kalian harus membela diri lah. Jangan mau diinjak-injak sama orang lain. Cara ngungkapin kasih sayang sama cewek. Kalau aku kan orangnya belak-belakan ya. Kalau emang aku suka sama orang, aku pasti ngomong langsung. Cuman caranya banyak sih. Kalian bisa kode-kodean, bisa kayak aku belak-belakan ngomong, atau juga kalian ngasih perhatian dengan ngasih perhatian ke dia, yang bisa ngasih tahu kalau misalkan kalian tuh suka sama dia tanpa harus dijelasin. Saski mana tuh? Saski lagi di kamarnya. All I hear is raindrops falling on the rooftop.
Tell me where you have to go. This pain I feel won't go away until day. Apa nih? Cak, pernah nggak nemuin temen yang kita deket banget terus apa yang sudah dulu bilang terus apa yang sudah kita obrolin dia tanya ke orang itu cepu gitu maksudnya. Kalau orang cepu, kalau dari aku fix harus ditinggalin sih, maksudnya kalian kan kalau misalkan ngobrolin sesuatu ke orang tertentu yang kalian sudah percaya kan itu sama dengan kalian mempercayakan rahasia kalian ke orang tersebut kan. Nah kalau misalnya orang itu nggak bisa jaga rahasia, mau kalian maafin, mau kalian kasih kesempatan terus-menerus pasti bakal kayak gitu lagi. Jadi ya lebih dijauhin aja sih, lebih menghindar lah, nggak usah dimusuhin tapi lebih baik menghindar aja. Kalian jaga jarak, nggak usah terlalu dekat dan nggak usah cerita-cerita lagi sama orang itu. I'm officially missing you. Ooh, can nobody do it like you? Said every little things you do. Oh baby, say it stays in my mind. And I'm officially Fecetaski. Halo. Hai, lagi live ya? Iya. Ih, pengen nonton Ica live gue play. Iya. Di website. Gimana sih cara nontonnya? Boleh aku share ke kamera nggak? Boleh. Nih. Hey kamera. Ada Caca Iskandar juga. Hai kamera. Kamu nggak jaga kos? Hah? Kamu nggak jaga kos? Kos. Kamu kayak ibu-ibu kos. Ini tuh namanya Mbak. Tahu itu susah banget. Iya gue suka, emang gue bilang gue nggak suka. Habis makan kenyang. Aku udah habis 2 liter. Ini 2 liter kan ya ini ya? Mana coba lihat? Iya mungkin. 2 liter nih. Hah? Iya kali. Iya baru 500. Baru berapa ya ini? Belum habis sih. Tapi buat minum aku sekarang segini. Nanti mau diomongin nggak? Banyak minum biar kurus apa? Coba kamu jawab. Ini kan apa temanya hari ini cara jitu mengatasi permusuhan antara teman. Kalau menurut kamu gimana? Permusuhan antara teman? Iya. Lu nonton? Jadi kita yang musuhan apa teman yang musuhan? Kitanya yang musuhan sama teman. Kalau menurut aku sih yang ngapain musuhan kan berarti punya dendam. Kalau emang mereka ngelakuin kesalahan ya udah maafin, habis itu udah cukup tahu aja. Temenan aja, baik. Kita tuh harus baik sama semua orang, semua orang itu jahat apa enggak. Nah kalau kita yang ngelakuin kesalahan maupun disengaja ataupun tidak disengaja, ya minta maaf, ngobrol berdua, coba cari cara buat selesai masalahnya. Tapi kalau misalnya emang temennya kita ini yang dia nggak mau, maksudnya dia nggak mau maafkan atau dia nggak mau nyelesain masalahnya, ya udah, yang penting kalian udah minta maaf, kalian udah ngelakuin hal yang kalian harusnya lakuin, ya udah tetap baik. Tapi jadi ya, kesimpulannya apa? Kamu tuh ngomong kesimpulannya apa? Kesimpulannya move on. Apaan kesimpulan move on? Cara mengatasi permusuhan antar teman. Jangan saya. Iya, cara mengatasi. Menurut aku coba ini gak sih, coba
Iya. Heboh. Lanjut. Gelang yang di tangan Saski kemana, Cak? Gelangnya copot. Telepon Aza. Si Aza nih sombong, gak? Susah banget ditelepon. Siapa nih? 082. Bang. Sini, Bang. Siapa nih? Tahu. Wah, parah lu nyimpan nama dia. Parah. Rebong. Berdering, ya. Berdering. Lu gak tahu kapasitas ini ya. Buat jalan 2 orang. Udah lah, dianggap cuma. Gak ada yang bisa ditelepon. Satu pun. Cuma Saski mengerti aku. Don't know you at all. I wish I could call you later. HBC satunya merek apa? Ini Samsung 21 Ultra. Sering berantem gak sih sama yang lain? Kalau debat sih sering pasti, apalagi soal tag ya. Cuma kalau berantem gitu enggak. Cak, cara ngajak temen yang bad mood supaya gak musuhan. Lebih dikasih apa yang dia senang, lebih diajak ngobrol, dengerin unek-uneknya dia, kasih solusi, temenin. Bahasa Saski apa sih kini? Ketuaan Sakinah di bahasa Saski. PC Jepan. Tahu dia nggak apa enggak nih? Jepan. Berdering sih. I wish that I would call you right now. Tapi sama berdering semua. Semuanya berdering. Say and then yeah. Berdering juga. Kapan kumpul keluarga bareng keluarga cuma lagi, Cak? Belum tahu. VC Rasya. Coba telepon Jepan lagi ya. Nah, kamu nih. Halo.
J. Cepan. Siapa ini? Siapa ini? Kisha. Kenapa? Gue lagi live GoPlay. Ada yang mau diomongin nggak? Nggak ada. Hah? Cara biar nggak musuhan gimana, J? Hah? Kita nggak pernah berantem. Cara biar nggak musuhan gimana? Berbuat baik aja. Dia itu doang. Iya udah itu aja udah. Makasih ya. Ya. Gue ada yang bener. Kalau temennya berbuka dua dia apa yang tampol. Kalau yang berbuka dua tampol aja lah. Enggak sih, lebih ya sama kayak dijauhin aja. Cukup tahu aja orang kayak gimana ya, nggak usah ditemenin lagi, ngapain. Jangan sampai dia ngerasa kalau kalian tuh cuma punya teman dia doang gitu. Padahal teman banyak. Oke guys, live udah beres. Makasih ya yang udah nonton. Thank you banget, masih udah nemenin aku siang ini. And see you guys. Semoga kalian tetap pertemanan terjaga dan saling menjaga hubungan baik antar manusia. Bye bye.